Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi penawaran atau supply ya dan keseimbangan pasar. Langsung saja, kalau minggu lalu kita membahas tentang permintaan, sekarang kita akan membahas kebalikannya ya, yaitu penawaran. Kalau permintaan itu dilakukan oleh konsumen atau pembeli, kalau penawaran dilakukan oleh produsen atau penjual. Sedangkan definisi dari penawaran itu sendiri yaitu jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan hukum penawaran ini kebalikan dari hukum permintaan ya. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin berkurang atau semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus atau berbanding positif. Berbeda dengan permintaan. Kalau dalam permintaan, tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik atau berbanding negatif. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama harga barang tentunya ya. Semakin tinggi harga barang, maka penawarannya barang yang ditawarkan semakin banyak. Harga barang lain yaitu barang substitusi dan barang komplementer juga berpengaruh, sama seperti permintaan dulu ya. Begitu juga dengan kemajuan teknologi, biaya dan teknik produksi. Nah, semakin tinggi biaya produksi tentunya harga barang dinaikkan ya, jadi penawarannya juga semakin banyak. Begitu juga dengan faktor pajak, subsidi, dan tingkat suku bunga bank dan lain-lain. Ini bisa dijelaskan nanti ya kalau ada pertanyaan. Sedangkan fungsi penawaran sendiri atau supply merupakan fungsi penawaran suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara tingkat harga suatu barang atau jasa dengan kuantitas atau jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada kurun waktu tertentu. Dengan asumsi ceteris paribus ya, seperti dulu, yaitu variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan itu bersifat konstan atau tetap. Artinya di sini fungsi penawaran akan berlaku apabila hukum penawaran itu berlaku ya. Nah, selanjutnya tentang grafik fungsi penawaran. Ini karena dia berbanding lurus dengan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, maka fungsinya akan naik. Beda dengan fungsi permintaan yang dulu, karena berbanding terbalik antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta, maka grafik fungsinya menurun. Sedangkan pada fungsi penawaran, grafik fungsinya dia berjalan naik. Dari kiri ke kanan dia terus meningkat ya. Perhatikan di sebelah kiri sini, ini ada tabel yang menunjukkan harga barang ya, harga barang per unit dalam rupiah, dan ini penawarannya, jumlah unitnya yang ditawarkan ya. Ketika harga barangnya 60, maka penawarannya 5.000 unit. Ketika harganya turun di 50, maka penawarannya juga turun ke 4.000. Ketika 40 harganya, penawarannya turun ke 3.000 dan seterusnya sampai harga ke-20, penawarannya juga menurun sampai 1.000. Jadi kalau kita gambarkan di grafik sebelah kanan ini, perhatikan di sini ternyata di sini yang digunakan sebagai garisnya di sini adalah P ya, yaitu price. Price itu semakin tinggi nilainya semakin naik. Sedangkan yang berada di garis X atau yang horizontal itu key atau kuantitas ya, atau banyaknya barang yang ditawarkan. Semakin ke kanan ini semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Ini sesuai dengan tabel yang di sebelah kiri. Ketika harganya 20, banyaknya yang ditawarkan adalah 1.000 unit. Ketika 30 rupiah, banyak barangnya adalah 2.000 rupiah, sampai seterusnya. Ketika harganya 60 rupiah, maka harga barang yang banyaknya barang yang ditawarkan adalah 5.000 unit. Jadi di sini ya titik-titik koordinatnya, dari kiri ke kanan itu semakin naik. Selanjutnya tentang rumus fungsi penawaran. Tidak jauh beda dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran itu bedanya adalah di sini ya.
di koefisien B-nya atau kemiringan kurvanya, kalau di fungsi permintaan itu rumusnya kan Q sama dengan A min BP kalau permintaan. Nah, pada penawaran bedanya di sini pada koefisien B-nya. Kalau pada penawaran dia bertanda positif karena kurvanya naik ya. Karena perbandingan antara hubungan antara tingkat harga dan banyaknya barang yang ditawarkan itu berbanding lurus atau berbanding positif, maka kemiringannya itu bersifat positif. Jadi rumus fungsi penawaran adalah Q sama dengan A plus BP, di mana Q itu adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan, P harga per unit barang dan jasa yang ditawarkan, A adalah konstanta atau bilangan yang menunjukkan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual bila harga per unit barang tersebut 0. Sedangkan B menunjukkan slope atau kemiringan kurva penawaran yang bertanda positif. Selain itu, di sini juga ada jenis-jenis kurva atau grafik penawaran ya, sama pada fungsi permintaan dulu. Ini ada kurva yang kemiringannya selalu positif ya. Di sini kita sebut slope-nya positif atau nilai B-nya positif. Di sini slope-nya bernilai 0 dan yang C ini slope-nya tak terhingga. Dimana penjelasannya untuk gambar yang A ini, yang ini ya, kurva penawaran memiliki angka atau arah slope positif yang sesuai dengan hukum penawaran. Nah, ini ya yang banyak kita jumpai seharusnya seperti ini. Sedangkan yang B, slope kurva dia bernilai 0, artinya di mana kuantitas barang yang ditawarkan tetap tanpa memperhatikan harga. Nah, kita perhatikan lagi di sini, beda dengan grafik yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan yang menjadi sumbu X itu adalah P ya, sedangkan di kurva ini yang menjadi sumbu Y itu adalah Q, sedangkan yang menjadi sumbu X itu adalah P. Ya, oke. Beda dengan yang ini ya, yang sebelumnya ya. Apakah beda? Apakah tidak sama? Bu, sama. Kuncinya kalau kita menggunakan Q di sini ya berarti nilai-nilai yang muncul di sini adalah nilai untuk kuantitas barang yang ditawarkan. Kalau di sini kita menggunakan P, maka di sini nilai yang muncul haruslah nilai harga ya. Oke, kembali lagi untuk grafik yang B di sini untuk slope yang 0 maksudnya di mana kuantitas barang yang ditawarkan tetap tanpa memperhatikan harga. Perhatikan di sini. Kuantitasnya tetap sejumlah 1000 misalkan di sini meskipun harganya berubah-ubah dari 0 sampai berapapun dia tetap mau harganya berapapun tapi jumlah barang yang ditawarkan dia tetap. Sedangkan yang C kebalikannya yaitu slope tak hingga, artinya yaitu kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen berubah-ubah pada harga yang tetap ya. Perhatikan di sini, kalau di sini yang tetap itu adalah harganya. Harganya tetap tapi banyaknya barang yang ditawarkan dia berubah-ubah. Nah, langsung saja ke contoh soal ya. Ingat, untuk fungsi penawaran itu rumusnya adalah Q sama dengan A plus BP. Jadi contoh soalnya di sini diketahui fungsi penawaran suatu barang dinyatakan dengan Q sama dengan 6 plus 2 per 3 P. Jadi 6 itu sebagai A, sedangkan 2 per 3 itu sebagai B-nya. Pertanyaannya, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual jika harga per unit barang tersebut Rp12? Yang kedua, berapakah harga terendah sehingga tak ada seorang penjual pun yang mau menawarkan barangnya? Dan C, gambarlah grafiknya. Yang pertama, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual jika harga per unit barang tersebut Rp12? Jadi Rp12 ini kita ketahui sebagai P ya. Jadi kita tulis di sini, jika diketahui P sama dengan 12, maka kuantitasnya langsung saja disubstitusikan ke rumus ini ya. Langsung dimasukkan nilai P-nya ke fungsi ini. Q sama dengan 6 plus 2 per 3 P, maka Q sama dengan 6 plus 2 per 3 dikali P-nya berapa? P-nya 12. Nah, tinggal dikalikan saja antara penjumlahan dan perkalian, kita dahulukan perkalian ya. 2 per 3 dikali 12 sama dengan 8. 2 kali 12 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Atau 12 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Jadi Q sama dengan 6 plus 8 yaitu 14.
Jadi banyaknya barang yang ditawarkan ketika harga per unitnya Rp12 adalah 14 unit. Pertanyaan kedua, berapakah harga terendah sehingga tak ada seorang penjual pun yang mau menawarkan? Nah, maksudnya tak ada seorang penjual pun yang mau menawarkan barangnya, artinya Q-nya 0 ya. Karena tidak ada barang yang ditawarkan sama sekali, artinya di sini nilai Q-nya sama dengan 0. Maka tinggal masukkan saja ke rumus fungsi ini. Q sama dengan 6 plus 2 per 3P. Maka Q-nya 0 ya. Saya tulis seperti ini ya. Biasanya bisa ditulis ke bawah begini atau ditulis ke samping gini, tapi jangan lupa diberi tanda jika dan hanya jika seperti ini ya. Panah dua arah ini menunjukkan sama seperti ini. Q-nya sama dengan 0, lalu sama dengan 6 plus 2 per 3P. Lalu kita pindah ruas, sebenarnya bukan pindah ruas ya. Istilah pindah ruas itu tidak benar sebenarnya. Oke. Ini yang benar itu sama-sama dikurangi min 2 per 3P. Jadi seakan-akan ini pindah ruas. Oke lah. Untuk mempermudah, saya pakai istilah pindah ruas saja. Ini yang 2 per 3P yang positif di sebelah kanan, kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif ya. Negatif 2 per 3P sama dengan 6. Kenapa 6-nya positif? Karena 6-nya tetap di ruas kanan ya. 6-nya tetap di ruas kanan. Oke, seperti ini. Nah, karena kita mau mencari P-nya, maka akan kita sisakan saja P-nya. Bagaimana caranya? Berarti P sama dengan 6 dibagi min 2 per 3. Karena di sini perkalian ya, min 2 per 3 kali P, maka pindah ke ruas kanan menjadi pembagian gitu ya, seakan-akan ya. Meskipun yang benar itu sebenarnya bukan pindah ruas. Nantilah saya jelaskan. Oke, berarti untuk mempersingkat kita pakai istilah pindah ruas saja. Oke, nah ingat, oke di sini tulis sama dengan 6. Ingat, pada operasi penjumlahan, operasi pembagian penjumlahan bisa kita ganti dengan operasi perkalian ya, dengan syarat penyebutnya kita rubah menjadi pembilang, sedangkan pembilang kita rubah jadi penyebut. Jadi dibalik ya. Kalau yang tadinya min 2 per 3, maka kita balik menjadi min 3 per 2. Dari pembagian kita rubah jadi perkalian. Oke. 6 kita kalikan ke 3. Positif 6 dikalikan negatif 3. Positif kali negatif jadinya negatif ya. Negatif 6 kali 3 yaitu 18. 2-nya tetap. Karena 6 hanya dikalikan ke 3 ya. Berarti sama dengan min 18 per 2. Sama dengan min 9. Oke, jadi harga terendah ketika tidak ada penjual yang mau menawarkan barangnya sama sekali yaitu min 9 rupiah harganya ya, jadi harga terendahnya. Nah, selanjutnya untuk menggambar grafik. Bagaimana cara menggambar grafik? Kalau pada tugas yang minggu lalu masih banyak yang kebingungan, jadi di sini saya tuliskan lebih lengkap lagi. Jadi untuk menggambar grafik, Anda pertama tentukan terlebih dahulu letak garis P dan Q-nya. Mau apa yang dijadikan garis Y, apakah Q atau P. Begitu juga dengan yang dijadikan garis X, apakah Q atau P, terserah. Nah, kebetulan di sini saya misalkan kita pilih garis P sebagai X atau garis yang tidur ya, atau yang horizontal, dan garis Q sebagai Y atau yang vertikal. Nah, perhatikan di sini saya pilih P sebagai sumbu X dan Q sebagai sumbu Y, seperti itu ya. Harga ada di sumbu X, untuk kuantitas harga ada di sumbu Y, seperti itu ya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi penawaran, minimal kita tentukan 2 titik. Yang paling mudah kita untuk menentukan titik itu, yang pertama kita ambil P-nya sama dengan 0, dan yang kedua kita ambil Q-nya sama dengan 0. Nah, ketika kita ambil P sama dengan 0, maka kita masukkan nilai P ini ke fungsi ini. Fungsi yang tadi ya, rumus fungsi yang tadi ya, yaitu Q sama dengan 6 plus 2 per 3P. Q sama dengan 6 plus 2 per 3 kali 0. P-nya kan 0 ya. Nah, maka sama dengan 6 plus 2 per 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi 6 plus 0 sama dengan 6. Jadi titik yang terbentuk adalah P, Q. Kenapa P, Q? Karena untuk menyatakan titik koordinat itu kan X, Y. Kebetulan yang jadi X itu adalah P dan yang jadi Y itu adalah Q, maka saya nyatakan titiknya P, Q.
yaitu P-nya 0, Q-nya 6, jadi titik yang terbentuk adalah 0,6. Selanjutnya, kita misalkan Q yang sama dengan 0, maka diperoleh P sama dengan min 9. Dari mana? Dari sini tadi ya. Kita kan sudah menghitung ketika Q-nya 0, didapatkan P-nya sama dengan min 9. Kalau belum, ya kita cari. Kebetulan karena sudah ada, maka tidak usah saya tuliskan lagi. Ini ya, didapatkan pada soal sebelumnya. Jadi titik yang terbentuk P, Q-nya yaitu min 9,0 ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan dua titik untuk membantu kita menggambar grafiknya. Oke, untuk mempermudah saya buat tabel ini titiknya ya. Ini nilai P-nya, ini nilai Q-nya, titik yang terbentuk ini ketika P-nya 0, Q-nya 6, jadi 0,6. Titik 0,6 itu di mana? Kira-kira di sini ya. P-nya 0, Q-nya yang bernilai 6, berarti 0,6 kira-kira di sini. Selanjutnya untuk titik yang kedua yaitu min 9,0. Yang min 9 itu P-nya, sedangkan Q-nya 0, kira-kira titiknya di sini, yaitu min 9,0. Maka langsung saja bisa kita tarik garis lurus yang menghubungkan dua titik ini, kira-kira seperti ini. Ya, seperti itu. Terus seperti itu ya. Jadi grafik fungsi penawaran untuk soal yang pertama seperti ini. Nah, soal yang kedua. Ini sama dengan yang soal permintaan ya. Saya buat sama soalnya. Jenisnya. Nah, ini kita mau membuat fungsi penawarannya jika diketahui demikian. Jadi, soalnya, pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Dan jika harganya 80 per unit, Rp80 per unit, jumlah penawarannya 30 unit. Jadi, di sini ada dua keadaan, ada dua kondisi. Kondisi pertama, Q1-nya 60, P1-nya 20. Kondisi kedua, P1-nya 60, Q1-nya 20, sedangkan yang ini kondisi kedua, harga ini P ya, P2-nya 80, sedangkan kuantitas yang kedua Q2-nya 30 unit. Pertanyaannya, tentukan fungsi penawarannya. Yang kedua, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan jika harga per unit barang Rp100? Dan yang ketiga, gambarlah kurvanya. Oke, rumusnya sama dengan fungsi permintaan. Untuk menentukan fungsi penawaran juga sama. Rumusnya adalah Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q di sini tetap ya, Q1-nya berapa, yaitu kuantitas barang pada kondisi pertama. Kuantitas jumlah barang yang ditawarkan pada kondisi pertama yaitu 20. Q2 ini kuantitas pada kondisi kedua yaitu 30. Q1-nya tetap 20. Nah, P min P1, P-nya tetap, P1-nya yaitu harga pada kondisi pertama yaitu 60. Per P2 min P1, P2 yaitu harga pada kondisi kedua yaitu 80, min P1 juga sama-sama 60. Oke. Q min 20 tetap ya, Q min 20, 30 min 20 sama dengan 10 di sini. P min 60 tetap, 80 min 60 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita kalikan silang ini. Penyebut pada ruas kanan kita kalikan ke pembilang pada ruas kiri, sedangkan penyebut pada ruas kiri kita kalikan ke pembilang di ruas kanan. Jadi saya tulis lengkap di sini. 20 kita kalikan dengan Q min 20 sama dengan 10 kita kalikan ke P min 60. Jadi kita kalikan satu-satu, ini sifat distributif ya namanya. 20 dikali Q sama dengan 20 Q, 20 dikali min 20 sama dengan min 400. Yang ini sama dengan 10 kali P sama dengan 10P, 10 dikali min 60 sama dengan min 600. Oke, di sini karena kita mau menyisakan Q, maka di ruas kiri kita sisakan yang ada variabel Q-nya saja, yaitu 20 Q. Sedangkan yang lainnya kita pindah ke ruas kanan. Sama dengan 10P tetap ya, karena di ruas yang sama. Di sini min 600, di sini min di ruas kiri ke kanan jadi plus ya, plus 400. Tulis lagi 20 Q sama dengan 10P, min 600 ditambah 400, sisa min 200 ya. Punya hutang 600 dibayar 400, sisa hutangnya 200. Oke. Nah, karena sudah seperti ini, maka kita sisakan saja variabel Q di sini ya. Q sama dengan 10P
min 200 dibagi koefisiennya Q, yaitu dibagi 20. Karena di sini dikali ya, 20 kali Q, maka 20 di sini kita bagi ya. Nah, bagaimana caranya? Q tetap, kalau ada seperti ini kita bagi satu-satu ya, tidak boleh hanya salah satu, tapi semuanya kita bagi dengan 20. 10 dibagi 20 sama dengan setengah P ya. Min 200 dibagi 20 sama dengan min 10. Sampai sini saja itu sudah benar. Sudah sangat benar. Mau diginikan Bu? Boleh, boleh. Supaya sama dengan bentuk rumus fungsinya ya, tidak apa-apa. Jadi kita balik di sini, min 10 kita taruh depan, sedangkan di sini kan positif kita taruh di belakang. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 10 plus setengah P. Di mana A-nya itu min 10, sedangkan B-nya itu setengah ya. Bu, A-nya enggak apa-apa negatif ya? Tidak apa-apa. Karena yang bersyarat positif itu B-nya, bukan A-nya. A-nya mau negatif mau positif terserah ya. Oke. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan jika harga per unit barang 100? Jadi ditanyakan Q-nya ketika diketahui P-nya 100. Jadi caranya, jika diketahui P sama dengan 100, maka Q-nya adalah, kita tulis rumus fungsinya, kan diketahui rumus fungsi yang didapatkan yaitu Q sama dengan min 10 plus setengah P. Nah, tulis saja di sini Q sama dengan min 10 plus setengah P. Kita masukkan nilai P-nya 100 ke sini ya, yaitu Q sama dengan min 10 plus setengah dikali P. P-nya berapa? Yaitu 100. Jadi Q sama dengan min 10 plus setengah kali 100 berapa? Yaitu 50. Saya tekankan lagi, antara penjumlahan dan perkalian didahulukan perkalian. Jadi setengah kali 100 dulu yaitu 50. Jadi Q sama dengan min 10 plus 50 yaitu 40. Jadi ketika harganya Rp100 per unit, maka banyaknya barang yang ditawarkan adalah 40 unit. Maka dengan cara yang sama dengan soal yang sebelumnya, untuk menggambar grafik, kita dapatkan grafiknya seperti ini. Silakan Anda jabarkan sendiri. Nah, kebetulan ini kalau tadi yang jadi sumbu Y kan Q ya. Terus yang jadi sumbu X adalah P. Sekarang saya balik. Yang jadi sumbu Y itu adalah P, sedangkan yang jadi sumbu X itu adalah Q. Sama saja caranya ya, asalkan tidak terbalik. Seperti ini grafiknya. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu tentang keseimbangan pasar. Pembentukan harga pasar. Nah, apa sih pasar itu? Menurut ilmu ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa. Ada lagi referensi yang menyebutkan bahwa pasar adalah pertemuan antara pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen guna melakukan transaksi jual beli atau penawaran dan permintaan ya, suatu barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan harga pasar itu terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Sedangkan keseimbangan pasar sendiri itu merupakan kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Jadi ketika ada kesepakatan antara permintaan dan penawaran itu terjadilah sebuah keseimbangan pasar. Apabila terjadi ketidakstabilan harga maupun jumlah atau keseimbangan, yaitu kelebihan permintaan atau penawaran menurut mekanisme pasar, akan mendorong kembali harga keseimbangan, bisa keseimbangan baru atau keseimbangan semula. Sedangkan syarat keseimbangan pasar itu ada dua ya, paling tidak ada dua, yaitu yang pertama, harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan harga barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Artinya, harga barang yang diminta sama yang ditawarkan itu sama, karena terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terus syarat yang kedua yaitu kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Atau kuantitas barang yang ditawarkan sama dengan kuantitas barang yang diminta, seperti itu. Maka ketika terjadi dua syarat ini, maka akan terjadi keseimbangan pasar. Oke, di sini bagaimana sih yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Di sini ada tabel ya, tabel
Di sini tabel harga, di sini tabel permintaan, di sini penawaran ya. Maaf, ini seharusnya ini bukan rupiah, seharusnya di sini unit ya, permintaan dalam unit dan penawaran juga dalam unit ya. Tolong ini unit, ini juga unit. Karena di sini kuantitas yang diminta, di sini kuantitas yang ditawarkan dengan harga yang sama. Ketika harga Rp60 itu permintaannya 1000 unit, tapi penawarannya 5000 unit ya. Ketika harga 50 permintaannya naik jadi 2000, sedangkan penawarannya turun dari 4000 unit. Ketika harganya Rp40, permintaannya naik lagi jadi 3000, sedangkan penawarannya turun lagi jadi 3000 unit. Ketika harganya Rp30, permintaannya menjadi naik lagi 4000 unit, penawarannya turun jadi 2000 unit. Ketika harganya Rp20, permintaannya naik jadi 5000 unit, penawarannya turun jadi 1000 unit. Oke. Dari sini bisa kita lihat ya, semakin turun harga barang, permintaannya semakin naik. Semakin turun harga barang, penawarannya semakin menurun ya. Harga dengan permintaan itu berbanding terbalik, sedangkan harga dengan penawaran itu berbanding lurus. Oke, kita lihat di sini kira-kira mana terjadi kesepakatan antara permintaan dan penawaran, yaitu pada harga Rp40. Barang yang diminta sama barang yang ditawarkan itu sama jumlahnya. Nah, disinilah terjadi keseimbangan pasar. Secara grafik bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, grafik keseimbangan pasar yaitu titik temu antara kurva penawaran dan kurva permintaan ya. Antara kurva penawaran, ini grafik kurva penawaran ya. Saya simbolkan dengan S. S itu supply ya, supply itu penawaran. Di sini untuk permintaan itu D, demand ya, atau fungsi demand, yaitu fungsi permintaan. Nah, titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan ini, di sini ya titik potongnya di E ini. Nah, itulah yang kita sebut sebagai titik keseimbangan pasar, yaitu titik potong atau titik pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, disinilah titik keseimbangan pasar. Seperti di tabel tadi, ketika harga Rp40, maka barang yang ditawarkan dan yang diminta itu sama pada 3000 unit. Disinilah ya. Di sini ada keterangan titik E ini ya, kita sebut sebagai titik equilibrium, yaitu merupakan titik potong antara kurva fungsi permintaan dan kurva fungsi penawaran. Di mana titik E kita sebut sebagai titik keseimbangan pasar atau equilibrium ya, seperti itu. Untuk rumus keseimbangan pasar, ini gampang ya, tidak perlu takut, ini mudah sebenarnya. Secara umum, rumus keseimbangan pasar dinyatakan dengan PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. P ini tetap price ya, Q ini tetap quantity. Bedanya di sini D sama S, di mana D itu demand atau permintaan, sedangkan S itu supply atau penawaran. PD itu harga per unit barang atau jasa yang diminta, PS itu harga per unit barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan QD kuantitas barang atau jasa yang diminta, dan QS kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, selanjutnya ada juga jenis-jenis grafik keseimbangan pasar. Kapan sih keseimbangan pasar itu terjadi? Maaf ya, ini agak terganggu karena saya juga sambil ngomong anak ini ya. Oke, kita lanjutkan. Catatan di sini, titik keseimbangan pasar yang mempunyai makna dalam analisis ekonomi hanyalah titik keseimbangan pasar yang terletak di kuadran pertama. Ingat, kuadran pertama ya. Di mana itu kuadran pertama? Jadi, kalau kita punya grafik kartesius kan garisnya seperti ini ya. Y terus dari positif sampai negatif, terus X-nya juga dari negatif sampai positif. Nah, di sini kan jadi ada 4 ruang ya, ada 4 ruang. Nah, jadi yang kita sebut sebagai kuadran pertama itu adalah di sini. Ketika X positif, Y-nya juga positif. Di sini kuadran kedua, X-nya positif tapi Y-nya negatif. Kuadran ketiga di sini, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sedangkan di sini kuadran keempat, Y-nya positif, X-nya yang negatif.
Nah, sedangkan untuk keseimbangan pasar yang bermakna itu ketika terjadi di kuadran pertama. Seperti ini ya, pada gambar yang pertama, titik keseimbangan yang bermakna. Sedangkan yang B titik keseimbangan tak bermakna. Dan yang C juga titik keseimbangan tak bermakna. Kenapa yang B tidak bermakna? Karena dia terjadi di kuadran keempat. Jadi tidak bermakna. Kenapa di sini loh? Masa iya sih terjadi keseimbangan pasar ketika apa di sini price ya, ketika harganya negatif, tapi barang yang diminta sama yang ditawarkan itu sama? Tidak mungkin ya, seperti itu ya. Begitu juga dengan yang ketiga ini kan terjadi di kuadran kedua ya. Dia titik keseimbangannya tidak bermakna. Di sini kan apa? X-nya positif tapi Y-nya negatif. Pada harga yang positif, tapi barang yang ditawarkan dan diminta itu negatif, itu tidak mungkin ya. Jadi untuk grafik yang B dan C itu tidak berlaku keseimbangan pasar. Meskipun ada titik temunya seperti ini, tapi keseimbangan pasarnya tidak bermakna. Yang bermakna hanya titik keseimbangan yang ada pada kuadran pertama. Langsung saja ke contoh soal. Oke, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Q sama dengan 5 min sepertiga P, dan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 2 plus 2 per 3 P. Tentukan titik keseimbangan pasar dan gambarlah grafiknya. Oke, langsung di sini jawabannya. Diketahui ya, QD. Nah, QD itu fungsi demand atau fungsi permintaan. Mana di sini fungsi permintaannya, yaitu Q sama dengan 5 min sepertiga P. Jadi saya tuliskan di sini QD sama dengan 5 min sepertiga PD. Oke. Lanjut ya. QD sama dengan 5 min sepertiga PD. Saya ganti PD juga ya, karena di sini punya QD, maka di sini B-nya juga harus D. Dan di sini karena ini fungsi penawaran ya, fungsi penawarannya ini, maka saya tuliskan di sini QS atau fungsi supply atau fungsi penawarannya QS sama dengan ini ya, 2 plus 2 per 3 PS. P-nya saya ganti PS ya, karena menunjukkan harga barang yang ditawarkan seperti itu ya. Maka kita masukkan ke rumusnya ini ya, keseimbangan pasar itu kan rumusnya PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Jadi saya ambil yang QD sama dengan QS, maka saya samakan di sini QD sama dengan QS, di mana QD itu kan sama dengan ini. Maka QD-nya saya ganti dengan ini, yaitu 5 min sepertiga PD sama dengan QS-nya yang mana? QS-nya yang ini. 2 plus 2 per 3 PS. Nah, jadi saya punya persamaan baru ya, seperti ini. Lalu, lalu saya pindahkan yang ini, min sepertiga PD ke ruas kanan ya. Saya jadikan satu yang ada variabel P-nya, PS sama PD-nya saya jadikan satu, karena sama-sama ada variabel P-nya ya. Jadi 2 saya pindah ke ruas kiri jadi 5 min 2. Kenapa min 2? Karena dari ruas kanan positif pindah ke kiri jadi negatif. Di sini karena positif tetap positif 2 per 3 PS. Karena di sini negatif pindah ruas jadi positif sepertiga PD. Karena pada intinya PS dan PD itu sama ya, sama-sama P. Bukan S sama D, tidak apa-apa. Dia hanya menunjukkan bahwa yang ini permintaan yang S, sedangkan yang D, yang S itu penawaran, yang D itu permintaan. Tapi dia sama-sama variabel P, jadi kita anggap satu saja P-nya ya. Kita ganti jadi P lagi. Jadi 5 min 2 sama dengan 3, sama dengan 2 per 3 ditambah sepertiga ya, kan sama-sama penyebutnya 3, bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 per 3 P. 3 per 3 itu kan sama dengan 1 ya, 1 kali P sama dengan P, maka P-nya sama dengan 3. Ya. 3 sama dengan P itu sama saja dengan P sama dengan 3, gitu ya. Oke. Jadi kita dapatkan bahwa titik pertemuan P-nya itu 3 ya, 3. Lalu kan kita harus titik keseimbangan pasar itu kan pertemuan ini ya. Ini titik keseimbangan pasar itu kan
nanti akan seperti ini. Nanti bentuknya akan Q, E atau P, E di sini ya. Tergantung dari grafiknya. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai P, kita akan mencari nilai Q-nya. Bagaimana caranya? Kita substitusikan nilai P sama dengan 3 ke fungsi QD atau fungsi QS. Terserah pilih salah satu, bisa kita pakai yang QD, bisa kita pakai yang QS. Maka saya pilih yang QD ya. QD sama dengan 5 min sepertiga PD. Maka sama dengan 5 min sepertiga kali 3. Kenapa 3? Karena P-nya sama dengan 3. Ya, mau PD mau PS berarti sama-sama 3. Jadi 5 min sepertiga dikali 3. Sama dengan 5 dikurangi 1. Dari mana 1? Yaitu sepertiga dikali 3. Sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Jadi 5 min 1 sama dengan 4. Jadi kita dapatkan nilai Q-nya sama dengan 4. Nah, jadi titik keseimbangannya P sama dengan 3, Q sama dengan 4. Karena ini merupakan titik koordinat ya. Karena ini merupakan titik koordinat, maka kita nyatakannya X, Y. Karena titik potong dua kurva ya, pertemuan dua kurva itu kan pada satu titik. Itu kan koordinatnya X, Y ya, X, Y. Karena kebetulan saya di sini yang akan saya jadikan sumbu X itu adalah P, dan yang saya jadikan sumbu Y itu adalah Q, maka saya nyatakan titik keseimbangan E-nya itu sebagai PE, QE atau P, Q. E di sini menunjukkan E ya, equilibrium ya, titik keseimbangannya Q sama dengan Q-nya juga ada E-nya, QE atau kuantitas keseimbangan atau equilibriumnya. Bu, kalau pakai P, Q saja boleh, Bu? Boleh saja. Ini saya hanya untuk membedakan ya. Menunjukkan bahwa titik ini adalah titik keseimbangannya. Jadi saya gunakan PE, QE sama dengan 3,4. Kita dapatkan P-nya 3 ya. Terus Q-nya kita dapatkan 4. Jadi titik keseimbangannya itu titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yaitu ketika harganya Rp3 ya, ketika harganya Rp3, maka banyaknya barang yang diminta dan barang yang ditawarkan sama, yaitu sebesar 4 unit. Itu titik keseimbangannya. Sedangkan untuk menggambar grafik, karena itu titik potong, maka kita harus menggambar dua grafik, yaitu grafik permintaan dan grafik fungsi penawaran. Bagaimana caranya? Ya sama. Yang pertama di sini untuk menggambar grafik fungsi permintaan, kita harus menggunakan fungsi permintaan. Sama caranya kita tentukan mana yang jadi P, mana yang jadi Q. Mana yang jadi sumbu X, mana yang jadi sumbu Y. Saya pilih di sini yang saya jadikan sumbu X adalah P, dan yang saya jadikan sumbu Y adalah Q. Maka kita masukkan, sama-sama kita ambil P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Untuk fungsi permintaan kan fungsinya Q sama dengan 5 min sepertiga P. Maka saya ambil ketika P-nya sama dengan 0, saya masukkan nilai P-nya ke fungsi ini, yaitu Q sama dengan 5 min sepertiga P sama dengan 5 min sepertiga kali 0, karena P-nya 0 ya. Jadi Q-nya sama dengan 5 min 0, ini 0 hasilnya, maka sama dengan 5. Jadi titik pertama untuk fungsi permintaan yaitu P, Q sama dengan 0,5. Dan ketika Q-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan seperti ini. Kita masukkan ke sini. Q sama dengan 5 min sepertiga P, maka Q-nya sama dengan 0. Ya, kita masukkan Q-nya sama dengan 0, sama dengan 5 min sepertiga P, maka menjadi, ini ya, ini min sepertiga P-nya saya pindah ke ruas kiri. Ini kan ruas kiri, ini ruas kanan ya. Karena di sini negatif, saya pindah ke ruas kanan menjadi sepertiga P sama dengan 5. 5-nya tetap di ruas kanan ya. 5-nya tetap di ruas kanan. Ingat, ini ada tanda menunjukkan. Ini bisa tulis di bawah, tapi supaya cukup saya tulis di sampingnya. Jadi saya gunakan tanda ini. Maka P sama dengan 5 dibagi sepertiga. Kenapa dibagi? Karena di sini kan sepertiga dikali P. Jadi pindah ruas di sini dibagi ya. 5 dibagi 1/3. Nah, karena ini pembagian, maka bisa kita ganti perkalian dengan syarat
kita tukar pembilang dan penyebutnya. Kalau tadi sepertiga, sekarang jadi 3/1. 5 kali 3/1 artinya 5 kali 3 ya, sama dengan 15. Jadi P-nya sama dengan 15. Jadi ketika Q-nya 0, saya dapatkan nilai P-nya 15. Jadi titik yang terbentuk adalah P, Q sama dengan 15,0. Jadi sudah beres untuk fungsi permintaannya. Selanjutnya untuk grafik fungsi penawaran. Grafik fungsi penawarannya tadi kan yaitu Q sama dengan 2 plus 2/3P. Ini dari mana, Bu? Dari soal ya. Ini juga dari soal. Saya nggak buat sendiri, ini dari soal. Q sama dengan 2 plus 2/3P. Jadi kita misalkan kalau di sini yang kita jadikan sumbu X adalah P, maka di sini juga harus seperti itu. Yang kita jadikan sumbu X adalah yang P. Yang kita jadikan sumbu Y-nya adalah Q, di sini juga sama. Yang kita jadikan sumbu Y adalah Q. Tetap kita ambil dua titik, P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Oke. Misal P sama dengan 0, maka kita masukkan ke fungsi ini. Q sama dengan 2 plus 2/3P sama dengan 2 plus 2/3 P-nya 0. Kita kalikan 0 di sini. Jadi Q sama dengan 2 plus 0. Dari mana 0? Yaitu 2/3 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi Q sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. Jadi titiknya P, Q 0,2. Ketika Q-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan, masukkan ke rumus ini ya, fungsi yang ini, Q sama dengan 2 plus 2/3P, maka Q-nya sama dengan 0, saya tulis di sini, sama dengan 2 plus 2/3. Oke, selanjutnya kita pindah ruas ya, 2/3P saya pindah ke ruas kiri menjadi positif jadi negatif ya, negatif 2/3P sama dengan 2, karena 2-nya tetap di ruas kanan. Nah, maka P sama dengan 2 dibagi min 2/3 sama dengan 2 dikali min 3/2. Dibalik ya, dari perkalian dari pembagian jadi perkalian, pembilang dan penyebutnya dibalik, dari min 2/3 jadi min 3/2. Jadi sama dengan 2 dikali min 3 sama dengan min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Atau 2 dibagi 2 sama dengan 1, dikalikan min 3 sama dengan min 3. Jadi titik yang terbentuk yaitu P, Q sama dengan min 3,0. Jadi sudah kita dapatkan masing-masing dua titik untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, saya tulis lagi di sini ya, untuk mempermudah. Titik-titik pada fungsi permintaan 0,5 dan 15,0, sedangkan untuk penawaran 0,2 dan min 3,0. Sekarang kita lihat di sini. Kita gambarkan dua kurvanya, yaitu yang pertama saya punya di sini ya. Di sini fungsi permintaan ya, atau saya tuliskan FD ya, fungsi demand atau permintaan. Sesuai dengan hukum permintaan, dia semakin menurun, semakin ke kanan semakin menurun ya. Saya punya titik pertama yaitu 0,5 kira-kira di sini, dan titik kedua 15,0 kira-kira di sini. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut, maka menjadi grafik fungsi permintaan yang demikian. Nah, ini grafik fungsi permintaan ya, ini ya, yang turun ini ya, nih. Nah, selanjutnya di sini saya punya grafik fungsi penawaran atau FS di sini ya, supply. Dari kiri ke kanan semakin naik. Nah, saya punya titik yang pertama 0,2. 0,2 di sini ya. Di sini 0,2. Selanjutnya titik kedua min 3,0 di sini. Nah, jadi dua titik ini kita gabungkan terus. Nah, sampai ketemu dengan grafik fungsi permintaan. Kita perpanjang. Nah, terus ke sana kita perpanjang. Nah, setelah kita perpanjang grafik fungsi penawarannya, maka ketemulah titik perpotongan antara kurva fungsi penawaran dan kurva fungsi permintaan di titik ini. Jadi, di titik E ini. Ya, di titik E ini, yaitu titik pertemuan atau titik keseimbangan atau titik equilibrium, titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di mana? Di titik 3,4. Jadi kalau kita gambarnya benar-benar ya, nanti akan ketahuan di sini memang benar-benar di sini titik 3,4. Selain kita cari dengan cara matematis ya, tadi perhitungan diketahui titik keseimbangannya itu adalah 3,4 ya nih. Melalui perhitungan yang tadi,
Melalui grafik juga akan ketemu di sini nilai titik keseimbangannya adalah 3,4. Jadi sudah kita jawab soalnya, titik keseimbangannya itu pada titik 3,4, yaitu pada harga Rp3. Jumlah barang yang ditawarkan dan yang diminta itu sama, yaitu 4 unit. Ya, seperti itu. Masih banyak soal-soal yang lainnya, nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di grup kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda semua paham dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.